saya alhamdulillah nggak kena ya. Oh langsung isolasi? Langsung isolasi ya, tapi waktu itu ayah kena, istri saya kena, karena memang dekat duduknya, terus ibu saya juga kena. Itu jadi waktu bulan Juni. LIRA itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM atau NGO yang saya gagas, saya dirikan tahun 2005 dari embrio Blora Center. Nah, Blora Center itu sendiri adalah tim relawan yang kami bentuk membantu SBY JK ketika itu running for president. Nah, setelah kemudian jadi presiden SBY, kami ditawarin di dalam sistem, saya bilang saya memilih di luar. Nah, saya bikinlah yang namanya LSM LIRA ini, yang kemudian menggunakan programnya berbeda dengan LSM yang lain. Jadi dia semangatnya seperti LSM, murni, tapi jaringannya seperti partai politik. Jadi kami punya DPW, DPD, DPC sampai DPRD tingkat kelurahan. Kemudian strukturnya seperti shadow of government. Jadi ada presiden LIRA, ada wakil presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota, camat, lurah atau kepala desa. Nah, ini kita dorong semua dalam rangka membantu pemerintah sebagai anti korupsi. Jadi memerangin abuse of power. Jadi mendorong transparansi pengelolaan negara. Nah, ini kita gerakkan terus. Nah, semangat ini sudah 16 tahun dan kita sudah banyak melakukan hal-hal yang positif buat bangsa ini. Kita ingin membangun Indonesia tapi juga sekaligus menjaga negeri ini. Melalui apa? Kita harus menekan tingkat penyalahgunaan wewenang atau kita sebut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi gini, saya ini orang profesional. Saya tahu kemampuan sendiri, karena itu kalau saya di dalam sistem, barangkali saya makan lebih menjadi kecil. Saya lebih memilih di luar daripada memperoleh fasilitas yang menurut saya sebagian sudah saya miliki. Nah, saya ada memang orang yang berpikir kemudian, ini orang gila gitu. Kenapa? Orang biasanya bantu kampanye seseorang dan ingin menikmati di dalam. Justru kemudian saya tidak ingin di dalam, tapi di luar dan bikin LSM. Akhirnya bilang, Anda salah, harusnya Anda sudah berjuang, nikmatin dong keringat Anda. Saya katakan, pekerjaan kita itu belum selesai. Baru akan bekerja kita setelah SBYJK duduk. Apa? Kita mengawasin apa yang kita dukung. Untuk itu saya selama 16 tahun ini tetap konsisten membantu pemerintah. Jadi kita adalah mitra pemerintah, tapi tetap kritis dan konstruktif dan independen. Oke. Nah, ketika zaman berganti, Jokowi yang naik, apakah Anda juga mendukung Jokowi? Orang berpikir begini, ketika kemudian SBY tidak berkuasa lagi, dianggap LIRA ini akan mati. Mereka salah, saya tidak pernah memperoleh fasilitas apapun dari SBY selama jadi presiden selama 10 tahun. Jadi kami ini mandiri, tidak pernah dibantu juga oleh lembaga donor. Jadi anak-anak bekerja sendiri, memang swadaya kan gitu. Nah, ketika saya juga membantu Jokowi, kami bikin namanya lewat jaringan LIRA itu, lewat bikin namanya The President Center. Sampai sekarang pun kami tidak pernah meminta apa-apa, tapi kami konsisten membantu pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin dalam rangka membangun negeri ini agar nanti lebih baik lagi. Jadi saya berikan kewenangan sekarang ini tidak terpusat lagi di Jakarta, tapi karena ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, camat, lurah, kepala desa, kita berikan kewenangan mereka untuk bisa man-to-man making, jadi mengoreksi setiap level yang mereka ada di situ. Misalnya gubernur mengoleksi
mengoreksi gubernur, kemudian bupati mengoreksi bupati atau wali kota. Misalnya OTT KPK ke dinasti Hasan Amiduddin dengan istrinya, itu salah satunya adalah peran dari Bupati LSM Lira di Probolinggo. Itu luar biasa itu, karena banyak orang tidak yakin bisa menurunkan Hasan Amiduddin setelah 18 tahun berkuasa. Tapi faktanya bisa, kalau ada kemauan, dan tidak mudah memang. Banyak tantangannya untuk itu. Saya rasa sebagai civil society, organisasi, apa yang dilakukan teman-teman Gubernur Lira Papua maupun Bupati Lira di Bentuni, tidak masalah mereka mengatakan seperti itu. Bahkan kita memberikan dorongan. Artinya agar setiap menteri, setiap pejabat tidak mudah mengeluarkan statement, karena kata-kata pemerintah itu bisa jadi pijakan. Kalau kemudian asal ngomong, itu bermasalah bagi masyarakat di bawah. Nah, adapun mereka mau melaporkan, mau nuntut, kita berikan kewenangan ke masing-masing gubernur, bupati, wali kota Lira di setiap provinsi. Jadi biarkan mereka belajar, mengkritisi, biarkan mereka juga membuat namanya legal standing, agar kemudian ada proses pembelajaran, bukan hanya kepada kader-kader LSM Lira di seluruh Indonesia, tapi juga kepada pejabat-pejabat. Misalnya di Jawa Timur, ketika terjadi kerumunan ulang tahun Hovifah, anak-anak laporkan ke Polri, laporkan ke DPR, DPRD gitu. Ini bentuk kritik yang konstruktif. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Saya mendukung teman-teman di Papua, jika memang mau melaporkan pejabat pemerintah, boleh-boleh saja, nggak ada masalah itu. Yang penting punya fakta ya Bang? Punya fakta, punya legal standing yang cukup. Ya kalau kita lihat, makanya kalau jadi pejabat itu tidak mudah. Jadi pejabat itu harus memiliki daya kritis dan memahami substansi. Jadi dalam konteks secara profesional dan proporsional, agar tidak menimbulkan kisruh di bawah. Jadi kalau kemudian ada pejabat mengeluarkan statement tetapi tidak memiliki dasar yang cukup, nah orang nanti penilainya ada pertama pemerintahan Jokowi dianggap tidak profesional. Nah, ini kan tidak bagus. Kemudian dianggap menterinya juga tidak punya kapasitas. Nah, itu juga tidak bagus. Nah, ini saya rasa pembelajaran. Jadi kalau ada pejabat publik yang salah, ya wajar masyarakat mengkritisi. Kalau dianggap merugikan, boleh saja dilaporkan di proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu saja. Sebenarnya sederhana. Saya bikin Lira ini untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi bagaimana kita membawa kebaikan dan mencegah keburukan. Selama 16 tahun kemudian justru makin matang. Jadi lewat aktivitas Lira ini, kita anggap ini menjadi bagian dari ibadah. Dengan menjadi bagian dari ibadah, kita tidak ada beban. Karena niat kita tulus. Nah, dengan niat tulus itulah kemudian selama 16 tahun kita tetap berjalan. Dengan penuh dinamika dan gangguan. Biarkan aja. Akan ada orang tidak suka. Akan saya juga pernah diancam, pernah pernah mau dibunuh, apa macam-macam lah. Nah, karena kita sudah menjadi bagian dari ibadah, maka ikhlas kita, tulus berbuat. Dan tidak ada yang kita takutin kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, semangat itu saya telurkan terus sampai ke generasi-generasi dan kader-kader kita. Dan mereka happy. Jadi kalaupun ada tantangan, dianggap itu bagian dari bagian dari spirit agar mereka lebih maju.
Saya membedakan antara LSM itu tidak boleh berpolitik. Jadi sama dengan kita membantu Jokowi, kita tidak menggunakan lira, tapi kita membentuk yang namanya Presiden Center, rumah relawan. Nah, kita tidak memaksa. Orang-orang yang sevisi di dalam rangka memenangkan Jokowi, silahkan bergabung. Yang tidak, ya tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kemudian lira masuk ke ranah politik. Tapi dia mengamatin, mengkritisi hal-hal yang menyangkut masalah politik, masalah yang menyangkut masalah kerakyatan umat, boleh-boleh saja. Saya juga sama beliau terus itu waktu itu. Oh, saya alhamdulillah nggak kena ya. Oh, langsung isolasi. Langsung isolasi ya. Tapi waktu itu ayah kena, istri saya kena, karena memang dekat duduknya. Terus ibu saya juga kena. Itu jadi waktu bulan Juni itu memang benar-benar bulan yang penuh tantangan gitu. Iya. Penuh tantangan. Nah, kalau untuk Samator sendiri, Pak, gampang karena datanya udah available bahwa oksigen itu total Samator itu 1000 ton per hari. Per hari 1000 ton kira-kira, Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Terus kalau untuk total itu bisa kita kira-kira 1600 1700 ton per hari. Sedangkan pada waktu itu kebutuhannya itu sekitar 2600 iya ketimpangan sekali. pantes ya, ini 2 kali lipat itu. Yes, itu makanya minus gitu. Nah, makanya pemerintah juga produsen PMA khususnya untuk switching cepat-cepat dari oksigen industri ke oksigen medis gitu. Namun ya memang mungkin butuh proses lah ya. Kalau PMA kan itu harus butuh approval dari luar negeri. Kalau kita kan sendiri ya approval kita sendiri gitu kan. Terus kalau ada juga plan-plan oksigen yang memang mereka itu tidak dijual umum. Jadi mereka itu kayak perusahaan smelting gitu. Perusahaan smelting itu mereka punya pabrik oksigen sendiri yang khusus CSR kok. Itu. Nah, kalau dia ini pandemi ini kan luar biasa untuk secara ekonomi. Mungkin ada pandangan ini Bapak sebagai pemimpin desa Mater menghadapi ekonomi ini untuk membangun. Bagaimana Bapak melihat ekonomi di pandemi ini dan kedepannya seperti apa nih? Kan, kalau Bapak melihat itu. Jadi balik lagi kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan ataupun krisis ini menjadi opportunity. Karena seringkali kalau maklum lah kalau manusia itu begitu ada krisis tentunya mereka akan langsung menutup diri dan mereka akan ketakutannya itu keluar gitu. Namun tentunya di balik kekuatan dan kekhawatiran itu tentunya selalu ada secercah harapan yang dimana pandemi ini kita harus memastikan bahwa kita harus menerima bahwa pandemi ini akan sampai di Indonesia itu another year or 2 years gitu. Jadi kita harus menerima fakta itu. Yang berhenti udah saya mau nunggu pandemi ini usai, toko saya nggak akan mau pakai e-commerce. Ya lama-lama toko kelontong dan tengah jalan toko kelontong yang di pinggir-pinggir itu nggak akan bisa survive karena mereka nggak cepat untuk merubah gitu. Nah tentunya kalau dari Samator beberapa opportunity itu dipresent di depan kita gitu. Artinya contohnya seperti tadi kita ngomong mengenai Indonesia akan mempercepat industrialisasi. Kalau kita lihat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ini menurut saya dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu mungkin cukup baik ya. Penanganan pandemi pun menurut saya itu waktu 2 bulan udah selesai turun. Tapi jangan sombong lah.
kita juga harus mengantisipasi apabila kalau kita lengah, kita bisa kena gelombang ketiga atau gelombang keberapa itu. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya industrialisasi digalakan. Mumpung sekarang udah turun, semua harus digaspol lah kalau ngomong ceritanya. Nah, di dunia ini itu banyak, contohnya ngomong masa industri gas lah ya. Industri gas itu di Indonesia itu sekitar 450 juta US industrinya ya. Sedangkan di Singapura itu sekitar 850 juta US. Bayangkan, Indonesia sama Singapura itu bedanya 2 kali lipat. Kenapa demikian? Baik lagi kepada industrialisasi. Di Singapura itu oil and gas, petrochemical itu udah advance. Dan mereka menggunakan oksigen atau nitrogen yang banyak. Sedangkan di Indonesia itu satu masih akan, industrialisasi masih akan berkembang dengan adanya smelter dan segala macam itu masih akan berkembang. Nah, tentunya opportunity apa yang bisa akan ke depan? Apabila misalnya pabrik ini kita kelola, gitu, udah di-outsource-kan aja lah. Jadi kayak sesuatu hal itu di-outsource-kan aja. Kita kelola, kita supply ke mereka. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa jual, kan bisa bagi profit. Ya kan? Itu suatu opportunity gitu. Jadi outsourcing atau bagi-bagi kue itu udah menurut saya itu make sense gitu. Nah, di China atau di negara-negara lain itu juga seperti itu. Nah, seperti balik lagi Indonesia ini menurut saya ya, mungkin hampir bisa dibilang benar, kita tuh latah. Begitu satu buat A, semua pada ngikut. Ya. Satu buat martabak, di mana martabak semua. Semua buat kelapa sawit, semua kelapa sawit semua. Nah, problemnya ini kita ibaratkan sebagai scramble. Kalau lihat kata-kata scramble. Nah, jumlah pabrik atau jumlah industri itu pemain itu anggap aja sebagai satu letter yang sama. Kalau kelapa sawit saya bilang A gitu, semua A semua A. Terus mau buat angka apa kita? Mau buat tulisan apa? Tapi kalau misalnya ada kelapa sawit, ada turunannya pabrik sabun, terus habis itu processing, biodiesel dan segala macam, itu kita bisa buat A, B, C, D, E. Kita muter, kita buat kata-kata itu bisa keluar barang jadi yang lebih bagus. Nah, dulu ke hilir ya, Pak? Betul. Variety itu penting sekali untuk negara, untuk kita, jangan latah gitu. Jadi kalau misalnya buat kelapa sawit, lu pikiran jangan kelapa sawit aja. Kita pikirin, oke, turunannya apa setelah itu. Nah, tentunya pasti itu karena kita mulai dari awal yang turunannya itu pasti nggak akan menghasilkan uang. Namun pemerintah harus memikirkan, oke, kalau gitu kamu boleh membuat bisnis turunannya, sekunder ini segala macam, saya berikan mereka subsidi tax holiday lah, apa segala macam, itu penting. Jangan semua pada ngeruk tanah air. Paling gampang mengimpor kok, paling gampang nih. Kalau kurang udah import aja paling gampang, nggak usah buat industri karena it's a quick buck, quick money gitu. Tapi untuk membangun industri kan tentunya butuh waktu gitu. Nah, kalau yang membangun industri adalah generasi Indonesia yang sekarang, kapan lagi kita bisa compete ngelawan negara-negara lain? Tapi cara tidak langsung tadi sempat singgung dikit industri oil and gas, biarpun tak ada hubungan, bisa jadi nggak ada hubungan karena konteksnya agak beda, tapi sama-sama gas juga. Pemerintah kan sekarang memperkuat untuk gas bumi itu sendiri. Bagaimana Bapak melihatnya itu faktor tadi? Produktivitas, menurut saya semakin banyak oil and gas yang diproduksi, asalkan ada yang bayar, ada yang beli, itu saya rasa nggak apa-apa. Jangan sampai kita produksi tapi nggak ada yang beli. Jadi artinya dengkan misalnya kita harus bangun 30 megawatt, 35.000 megawatt untuk listrik itu. Tapi peraturan mereka investasi di sini dan mereka membuat barang jadi tersebut di sini, menambah added value, ekonomi di sini, itu I'm fine. Tapi kalau mereka kacamata beberapa pelemahan, misalnya saja ada SP3. Ya, kalau ada SP3 apa bedanya dengan kepolisian dan kejaksaan? Nggak ada bedanya. Sementara
KPK ini diberikan kewenangan yang super body dalam rangka memberantas korupsi itu, melakukan pencegahan. Kalau dia sama, sebenarnya nggak perlu lagi KPK. Ya sudah, polisi aja sama kejaksaan. Bubarkan aja KPK. Karena toh tidak ada, ininya fungsinya sama. Bisa SP3. Ya kan? Nah, jadi kalau mau penguatan KPK itu memang harus ada yang lebih dari penegakan hukum yang lain. Misalnya dia bisa sebagai supervisi, is okay, saya bilang. Tapi sekarang ini kan enggak. Dia menjadi instrumen yang sama dengan penegakan hukum. Jadi KPK itu harus menjadi penegakan hukum yang berbeda, yang kuat. Revitalisasi KPK, berikan dia penguatan politik, ya kan, yang kuat. Dan kemudian juga harus ada jaminan. Sekarang ini kalau jadi ASN kan nggak bisa. Yang bayar siapa? Tetap aja diintervensi. Faktanya, yang 57 bisa dikeluarin kok. Mereka juga kan orang-orang yang punya integritas. Ada lemah. Setiap manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Pasti ada. Tapi dia memiliki kinerja. Faktanya beberapa tahun ini mereka. Jadi jangan sampai KPK justru menjadi instrumen politik, alat politik kelompok-kelompok kekuasaan. Itu yang membuat nanti Republik ini rusak. Akhirnya terjadilah yang namanya tebang pilih atau pilih tebang. Siapa yang punya kekuasaan kuat, dia tidak tersentuh. Faktanya sekarang banyak. Bayangin aja yang namanya korupsi, bansos, katanya dulu bisa dihukum mati. Sekarang cuma berapa belas tahun. Kasus Pinangki turun cuma 4 tahun. Kan aneh. Bilang gitu, padahal lu bicara miliaran. Nah, jadi menurut saya barangkali KPK juga agak masuk angin mungkin. Itu. Jadi tidak semua orang pemberantas korupsi itu rambutnya sama hitam, kemudian bahwa hatinya sudah sama-sama. Enggak juga. Bisa saja apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang menjadi keinginan orang.